Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi Abdillah, NIM 2019-71041 dari kelas B. Di sini saya akan membahas tentang operasi pembangkitan tenaga listrik dalam sistem interkoneksi. Sistem tenaga listrik yang interkoneksi adalah STL yang terdiri dari beberapa pusat listrik, beberapa gardu induk atau GI yang diinterkoneksikan atau dihubungkan satu sama yang lain melalui saluran transmisi dan untuk melayani beban yang ada pada seluruh gardu induk. STL yang terisolasi adalah STL yang hanya mempunyai satu pusat listrik beserta jaringan transmisi atau distribusinya, serta tidak ada hubungan dengan jaringan PLN. Sistem seperti ini misalnya yang terdapat pada suatu industri, pengolahan kayu di tengah hutan, atau sistem PLN kecil di pulau-pulau kecil terisolir. Sistem seperti ini biasanya ada di PLTD, PLTG kecil. Sistem interkoneksi. Dalam sistem interkoneksi, pembangkitan merupakan suatu pembangkitan terpadu dari semua pusat listrik yang tersambung ke sistem. Beban yang terdapat pada gardu induk dilayani bersama oleh sistem pembangkitan, sehingga terjadi aliran daya dalam transmisi dan juga menghasilkan profil tegangan dalam seluruh sistem. Dalam penyaluran dayanya, perlu dikoordinasikan agar tidak ada saluran transmisi yang mengalami beban lebih. Frekuensi di seluruh sistem adalah sama, dan yaitu diatur melalui pengaturan daya aktif yang dibangkitkan oleh pusat listrik. Dia itu tidak tergantung pada letak pusat listriknya. Pengaturan tegangan ini dilakukan dengan pengaturan daya reaktif pusat listrik atau melalui kapasitor dan reaktor. Karena tegangan di seluruh bagian sistem tidak sama, maka pengaturan daya reaktif pusat listrik tergantung dari lokasinya. Perkiraan beban atau demand forecast. Pada operasi pembangkitan baik dalam sistem interkoneksi maupun terisolasi memerlukan perencanaan operasi pembangkitan terlebih dahulu. Di antaranya ada perencanaan operasi unit-unit pembangkit, perencanaan penyediaan bahan bakar, koordinasi pemeliharaan pembangkit dan jaringan. Langkah awal sebelum melakukan perencanaan operasi pembangkitan adalah perlu membuat perkiraan beban yang akan dilayani oleh sistem pembangkitan tersebut. Dalam sistem interkoneksi, kejadian di salah satu pusat listrik atau gardu induk akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Perkiraan beban dan perencanaan operasi pembangkitan ini dilakukan dan dikoordinir oleh operator sistem. Ruang lingkup dan rentang waktu perkiraan beban yang dilakukan oleh P3B, yaitu ada jangka panjang. Jangka panjang itu ada sekitar 1 sampai 10 tahun. Ya, baru ada jangka menengah. Jangka menengah itu sekitar 1 bulan sampai 1 tahun, dan jangka pendek sekitar 1 hari sampai 1 minggu. Jenis-jenis perkiraan beban. Beban yang pertama itu long term load forecasting, yaitu periodenya itu 1 sampai 10 tahun. Perencanaan pemeliharaan pembangkit, perencanaan kapasitas pembangkit, kerjasama dengan perusahaan pembangkit yang surplus atau defisit energi transaksi energi atau energy interchange. Lalu ada short term load forecasting, periodenya itu harian, mingguan, bahkan bulanan, sebagai data input dalam menentukan unit pembangkit yang akan dioperasikan atau unit komitmen. Data input menghitung kecukupan cadangan. Perakiraan beban atau load forecast. 3 metode konvensional dalam menentukan perkiraan beban. Yang pertama ada econometric regression analysis, menggunakan data historis energi tahunan dan pertumbuhan ekonomi untuk memperkirakan pola konsumsi energi 10 sampai 15 tahun. Yang kedua adalah appliances saturation method, berdasarkan load survey konsumsi listrik di rumah tangga menurut jenis pemanfaatannya, cocok untuk perakiraan konsumsi sektor residensial. Yang terakhir ada end use energy method, sama seperti metode di atas, namun di sini lebih ditekankan pada end use proses, sehingga dapat diterapkan pada sektor komersial dan industri.
Dari ketiga metode di atas, perakiraan beban mengacu pada data realisasi beban. Karakteristik realisasi data beban mempunyai pola spesifik. Ada beberapa metode statistik yang digunakan untuk membuat perakiraan beban. Salah satunya metode koefisien yang digunakan P3B di samping metode least square, curve fit, dan lain-lain. Koordinasi jadwal pemeliharaan. Dalam sistem interkoneksi bisa terdapat puluhan bahkan ratusan unit pembangkit dan puluhan atau ratusan trafo, saluran transmisi. Koordinasi jadwal pemeliharaan tujuannya itu adalah untuk menjaga kecukupan pasokan daya dari pembangkit, menjaga agar keandalan sistem atau subsistem, mempertahankan efisiensi dan pengoperasian sistem yang ekonomis, mempertahankan umur ekonomis pembangkit dan peralatan lainnya. Koordinasi jadwal pemeliharaan dilakukan secara periodik pada setiap akhir tahun dan akan disempurnakan dalam koordinasi jadwal pemeliharaan bulanan dan mingguan. Hasil dari koordinasi jadwal pemeliharaan dan perkiraan beban adalah neraca daya dengan cadangan yang mencukupi untuk kebutuhan operasi. Neraca daya dalam sistem interkoneksi maupun terisolasi perlu mengetahui neraca daya dari sistem tersebut. Neraca daya menggambarkan sebuah ketersediaan pasokan daya dari seluruh pembangkit terhadap kebutuhan beban sistem untuk suatu periode waktu tertentu. Setelah dikurangi dengan beberapa faktor, diantaranya jumlah daya pembangkit yang dipelihara pada periode waktu tertentu, jumlah daya pembangkit yang mengalami kerusakan sebagian atau derating, kebutuhan untuk pemakaian sendiri di pusat pembangkit, adanya variasi musim pada PLTA, dan yang terakhir kebutuhan cadangan operasi sistem. Neraca daya dapat dibuat secara jangka panjang dalam rangka capacity planning atau rencana kebutuhan penambahan pembangkit. Untuk jangka menengah, setiap tahun untuk kebutuhan koordinasi jadwal pemeliharaan, serta untuk jangka pendek bulanan atau mingguan untuk kebutuhan operasi pembangkit. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.